Jadi Iya. stok yang ada di mereka pun juga terbatas sehingga begitu sudah didistribusikan itu tadi yang terjadi ada aksi borong ya Mm. sehingga terjadi semacam panik buying di masyarakat. Hanya kesannya minyak itu menjadi tidak ada di pasaran atau di toko-toko retail seperti itu. Halo Sobat TV, kembali saat ini kita bertemu di acara Ngobrol Santai bersama teman duduk. Dan seperti biasa setiap kita hadir di saat ini kita akan membincangkan sesuatu hal yang lagi hangat dan juga lagi viral atau juga yang lagi menjadi perbincangan masyarakat Sobat. Dan pada saat ini seperti yang kita ketahui bahwa yang paling banyak diperbincangkan di masyarakat adalah mengenai minyak goreng, di mana memang minyak goreng saat ini boleh dibilang menjadi primadona Sobat, karena memang beberapa waktu yang lalu sempat mengalami kenaikan harga, yaitu mulai di bulan sekitar Natal tahun 2021 hingga tahun baru 2022. Dan akhirnya pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan satu harga, tapi ternyata minyak goreng justru hilang di pasaran dan langka di pasaran. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan hal ini Sobat Posopati? Karena itu kita akan bincang-bincang langsung dan untuk saat ini kita akan kita telah kedatangan tamu dari Dinas Koperasi dan Perindustrian Kabupaten Bondowoso atau Diskoperindak Bondowoso. Dan pada saat ini kita sudah kedatangan Bapak Toto Haryanto, benar Pak ya? Iya. Selaku Kabid Perdagangan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Halo, selamat siang Pak. Apa kabar? Selamat siang Mbak Yosi, selamat siang juga kepada para pemirsa setia Pasopati FM yang ada di seluruh Bondowoso maupun di mana saja Anda berada seperti itu. Iya, dan Pak seperti yang kita ketahui Pak, memang untuk saat ini minyak goreng ini memang menjadi suatu hal yang diburu oleh ibu-ibu rumah tangga. Betul, Dan ini Mbak. merupakan suatu membuat masyarakat juga gregetan juga karena memang mereka mencari minyak goreng tapi ternyata stoknya terbatas dan bahkan kadang di pasar-pasar modern atau di retail-retail modern ini nggak ada Pak. Nah, Iya. ini sebenarnya apa yang terjadi nih Pak dengan minyak goreng, padahal Indonesia merupakan negara yang memproduksi kelapa sawit terbesar di dunia juga ini Pak. Iya. Baik Mbak Yosi, saya informasikan terkait dengan seputar minyak goreng ya yang memang pada saat ini minyak goreng ini betul-betul menjadi trending topik ya. Iya, Hampir benar. semua bukan hanya di kalangan para elit di atas, termasuk masyarakat yang paling bawah sendiri pun dulu yang tidak pernah tahu minyak goreng, Iya. hanya sekarang bicaranya minyak goreng. Nah terkait dengan minyak goreng Mbak Yosi, memang beberapa bulan yang lalu menjelang Desember minyak goreng itu harganya menjadi naik drastis ya, melonjak begitu tajam. Itu karena tren harga minyak dunia. Yang mana pada saat itu produksi sawit yang termasuk juga Indonesia yang memang saat itu juga merupakan produsen sawit yang terbesar dan juga beberapa negara yang lain ini juga mengalami penurunan produksi sawit. Dan juga ada penggunaan sawit yang di beberapa negara di luar sana juga sawit itu tidak hanya dipakai untuk membuat minyak goreng ya, tapi dibuat untuk BBM atau biosolar seperti itu. Karena memang di sana sudah ada kelangkaan BBM dan lain sebagainya. Seperti contoh di India maupun juga di Eropa seperti itu. Nah, dengan seperti itu akhirnya mau tidak mau kita pun juga yang ada di Bondowoso ini terimbas ya, terimbas dengan harga minyak goreng itu menjadi naik. Nah, mengingat seperti itu akhirnya pemerintah pun juga apa istilahnya ya, menerima lah dalam artian memperhatikan yang menjadi keluhan masyarakat terkait dengan minyak goreng. Akhirnya per Januari kemarin pemerintah itu membuat program subsidi minyak goreng. Yang mana subsidi ini langsung diberikan kepada produsen, bukan kepada penjual, tapi langsung kepada produsen. Dengan harapan nantinya harga minyak goreng yang dijual kepada konsumen itu sudah satu harga. Sudah satu harga, yang mana harga curah itu, minyak curah itu 11.500 per liter, sedangkan minyak kemasan yang sederhana itu 13.500 per liter, dan yang yang kemasan premium itu harganya 14.000 per liter, seperti itu Mbak Yosi. Iya, tapi Pak kalau menurut keadaan di lapangan gitu Pak ya, begitu kapan hari sempat diterapkan kebijakan dan saya lihat juga waktu itu bahwa di retail-retail modern begitu kebijakan diterapkan waktu itu
waktu itu, ternyata di retail modern tiba-tiba saja ini tidak ada. Ini apa kira-kira Pak penyebabnya gitu Pak? Bukan tidak ada Mbak Yosi, Hmm. sepemantauan kami pada saat itu karena kebijakan itu diberlakukan per tanggal 19 Januari kalau tidak salah Hmm. oleh Kemendak ya. Nah, kami sorenya langsung datang ke beberapa retail ya dalam hal ini seperti Indomaret dan juga Alfamart seperti itu. Di sana melihat begitu ada program seperti itu, akhirnya masyarakat tuh main borong. Iya. Main borong ya. Harga minyak yang sudah dipajang di situ ada, akhirnya masyarakat dengan sendirinya yang sempat di situ ada dan mendengar informasi adanya harga minyak satu harga Rp14.000, akhirnya mereka main borong. Akhirnya dengan sekejap saja minyak itu menjadi tidak ada di situ. Hmm. Akhirnya setelah itu pun kami juga menghimbau kepada Indomaret maupun Alfa untuk segera dilaksanakan pasokan minyak kepada retail-retail yang ada, khususnya yang ada di Bondowoso. Ah, Namun demikian juga ya karena mereka juga bukan produsen ya, jadi iya. stok yang ada di mereka pun juga terbatas sehingga begitu sudah didistribusikan itu tadi yang terjadi ada aksi borong ya, Mm. sehingga terjadi semacam panik buying di masyarakat. Akhirnya kesannya minyak itu menjadi tidak ada di pasaran atau di toko-toko retail seperti itu, Iya. Mbak Desi. Kalau mungkin dari pantauan dari Koperasi dan Perindustrian Perdagangan Bondowoso ini Pak, untuk stok di kawasan Bondowoso ini bagaimana Pak? Untuk minyak Sebetulnya goreng? kalau untuk stok minyak goreng di Bondowoso cukup, Mbak. Mm-mm. Hanya karena tadi itu kan ada dua harga. Iya. Ada dua. Yang satu program pemerintah dengan satu harga 14.000 itu, Mm-mm. dengan yang satunya yang masih harga lama. Nah, Mm-mm. harga lama ini mereka itu tidak bisa serta-merta dinaikkan seperti itu karena bagaimanapun juga mereka sudah membeli dengan harga yang memang sudah harganya di atas harga pemerintah tadi. Mm-mm. Mau tidak mau mereka menjualnya tetap dengan harga lama. Karena apa? Karena mereka toko-toko itu termasuk di pasar-pasar mereka tidak dapat kompensasi dari pemerintah Ah, dari harga yang mereka sudah beli dengan harga lama itu. mm. Namun demikian kami pun pada saat pelaksanaan pemantauan kami pun juga menyampaikan kepada mereka itu yang notabene mereka bukan anggota Aspindo untuk terkait dengan stok yang mereka ada itu berkomunikasi dengan distributornya atau suppliernya Mm. sehingga nanti supplier dan distributornya tentunya kan sudah dari produsen. Nah, Ah. tentunya kalau mereka tuh ada komunikasi dengan distributor maupun suppliernya, mungkin mereka nanti akan dapat kompensasi terkait dengan stok yang ada di mereka sehingga harapannya nanti sudah tidak ada lagi muncul dua harga. Karena Mm. selama ini kalau masih muncul dua harga itu tadi pasti akan ada aksi main borong. Iya. Nah, kesannya begitu sudah diborong habis seakan-akan minyak itu tidak ada, padahal minyak tetap masih ada. Iya. Ya, seperti itu. Untuk dari Dinas Koperasi, Diskoperindak sendiri Kak, Pak, ini apakah ada pemantauan dan menggandeng dari pihak misalkan kepolisian untuk memantau langsung ini bagaimana karena dikhawatirkan Pak, ini masyarakat juga kadang mohon maaf ini buruk sangka, ini Iya. permainan seperti itu. Ini Hmm. apa tindakan dari Diskoperindak nih Pak untuk memantau ini dan mengantisipasi hal seperti ini Pak? Oke. Kami Mbak Yosi, kami dari Diskoperindak selama ini sudah merupakan upaya pemantauan walaupun masih tidak secara gabungan dengan Satgas Pangan yang ada di Mm. Kabupaten Bondowoso. Mm. Kami secara kedinasan secara sendiri kami melaksanakan pemantauan itu. Mm. Nah, di saat seperti itu pun kami sudah bisa melihat memang ada beberapa harga yang memang tadinya itu seperti saya sampaikan tadi ada dua harga tadi. Nah, Iya. kami juga menyampaikan kepada mereka karena dari pemerintah itu sebetulnya dijatah untuk 2 minggu dari diberlakukannya itu sudah tidak ada lagi harga yang harga lama seperti itu. Hmm. Tapi bagaimanapun juga kami juga tidak bisa tutup mata karena mereka juga bondo ya, mereka juga Iya. punya modal di saat itu beli harganya sudah seperti itu. Eh. Nah, mau tidak mau ya bagaimanapun juga itu tetap bisa dijual dengan cara seperti itu. Tapi kami pun juga benar yang katanya Mbak Yosi tadi, kami kan istilahnya buruk sangka ya. Iya. Karena kami pun juga tidak bisa membedakan mana yang stok lama, mana yang stok baru. Nah, iya, Pak. Padahal kami sudah berupaya untuk melakukan operasi pasar. Dan selama ini sudah 2 kali kami lakukan operasi pasar dan insya Allah besok lusa hari Rabu kami akan lakukan lagi seperti itu. Nah, di sini pun kami juga sudah mengantisipasi terkait dengan operasi pasar, makanya operasi pasar ini tidak kami lakukan kepada penjual tapi langsung kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan minyak goreng dengan catatan satu KTP itu mendapat jatah 2 liter saja Mbak Yosi, seperti itu. Iya. Terus untuk para penjual-penjual di pasar tradisional ini Pak ya, bagaimana ya kita untuk bisa
mengetahui? Karena di sini masyarakat ini sudah menanti-nanti. Ini sudah mulai dari kapan hari? Ini mulai kebijakan diterapkan bulan Februari, Pak ya? Januari. Oh, Januari ya. Nggih. Dan itu ternyata sampai sekarang pun, sampai bulan Februari dan sekarang sudah pertengahan lebih, ternyata harga itu masih belum stabil, Pak ini. Ini bagaimana untuk dari pihak pemerintah tentunya atau juga dinas Diskoperindak ini untuk bisa memantau ini, Pak, atau mungkin sampai kapan ya harga akan stabil kira-kira, Pak? Begini Mbak, harga tuh bukan tidak stabil. Iya. Hanya ada dua harga. Iya, ada dua harga. Jadi bukan stabil. Kalau harganya yang dari pemerintah stabil 14.000 gitu. Ah. Hanya karena dengan seperti itu masyarakat memilih harga yang lebih murah kan. Hanya begitu ada barang pemerintah, katakanlah barang pemerintah yang seperti itu, mereka main aksi borong. Sedangkan yang harga satunya itu harga yang masih stok lama seperti itu. Nah, kami sudah seperti saya sampaikan tadi, kami sudah berupaya kepada mereka untuk sesegera mungkin stok lama itu diselesaikan atau dihabiskan. Nah, bahkan dengan hasil rapat kemarin yang dipimpin oleh Ibu Gubernur dan juga Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dari Kemendak RI itu memerintahkan kepada produsen yang ada di Jawa Timur dalam hal ini untuk segera menggelontorkan minyaknya atau mendistribusikan minyaknya kepada seluruh pasar yang ada di Jawa Timur seperti itu, sehingga nantinya karena ini juga menjelang puasa dan Lebaran sudah tidak ada hal yang bukan kelangkaan lagi, tapi tidak ada dua harga di pasar-pasar yang ada di Jawa Timur seperti itu, khususnya untuk minyak goreng seperti itu, Mbak. Iya. Pak Toto, memang kira-kira bingung juga masyarakat memang untuk menghadapi hal ini karena memang ada dua harga, Pak. Di retail modern harganya memang harga yang memang ditetapkan pemerintah, tapi ternyata di toko-toko pasar tradisional ini masih berjalan dengan harga yang normal atau harga yang lama, ya ini sekitar Rp20.000 per liter, Pak ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah, ini bagaimana Pak untuk mengantisipasi, karena memang takutnya masyarakat ini akan berprasangka buruk seperti ini, ini mungkin ada permainan di situ, apalagi di retail modern bisa jadi ini ada pengalihan dari pasar modern ke pasar tradisional. Ini bagaimana Pak kalau menurut dari Bapak dari Diskoperindak ini, Pak? Baik Mbak Yasi, yang bingung dalam hal ini bukan hanya masyarakat Iya. Kami pun juga dari pemerintah khususnya di Diskoperindak, kami pun juga kebingungan Mbak. Bagaimana sih terkait dengan yang ada di masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami kan bagaimanapun juga kami tidak bisa menutup mata ya terkait dengan harga lama. Karena mereka mengakunya itu adalah stok lama. Nah, yang notabene mereka membelinya pun juga di atas harga itu. Tapi walaupun demikian kami memberikan solusi sebetulnya kepada mereka karena ada warning dari pemerintah sejak diberlakukannya itu diberikan waktu, tenggang waktu itu 2 minggu dari diberlakukan itu barang-barang lama itu sudah tidak ada dan tidak ada alasan harga itu dengan harga stok lama. Jadi diharapkan oleh pemerintah 2 minggu setelah diberlakukannya program itu sudah menjadi satu harga. Tapi kenyataannya hingga saat ini masih terjadi hal yang seperti itu, Mbak. Iya, Gitu ya. Kami pun juga sama. Bingungnya malah lebih bingung daripada warga masyarakat ya. Karena kami pun juga istilahnya banyak dari warga masyarakat yang datang kami bagaimana. Tapi tetap kami upayakan sesuai dengan yang menjadi program pemerintah ya yang saya sampaikan tadi bahwa dalam hal ini khususnya pemerintah Provinsi Jawa Timur akan melakukan upaya percepatan distribusi minyak goreng kepada pasar-pasar yang ada di Jawa Timur. Bahkan pemerintah provinsi kemarin juga istilahnya mengultimatum kepada produsen-produsen yang ada di Jawa Timur untuk sesegera. Manakala mereka memang ada upaya katakanlah untuk menghambat terkait dengan pendistribusian itu, mereka juga akan dikenai sanksi oleh pemerintah. Bahkan pemerintah sendiri, pemerintah provinsi ada rencana kalaupun terjadi hal yang seperti itu, pemerintah provinsi nantinya akan menggandeng BUMN ataupun BUMD yang ada di Jawa Timur untuk menjual minyak langsung kepada masyarakat melalui dengan mobil-mobil tangki minyak itu, sehingga masyarakat yang ada di Jawa Timur akhirnya bisa merasakan harga minyak yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti itu, Mbak. Iya. Dan memang sangat ironis sekali Pak ya sekarang dengan adanya satu harga tadi, kemudian terjadi yang namanya panic buying. Betul. Sehingga masyarakat juga membeli minyak ini juga luar biasa minatnya untuk membeli, akhirnya terjadi kelangkaan di masyarakat, padahal
menurut gubernur juga bahwa stok di Jawa Timur pun mencukupi dan melimpah juga, Iya, bahkan betul. harusnya surplus Pak ya. Mestinya seperti itu. Iya, tapi ternyata kayak keadaan seperti ini. Dan untuk menghadapi hal ini Pak, karena kebijakan ini kan hanya berjalan beberapa tidak subsidi maksudnya, Iya. ini kan ada jangka waktunya Pak. Nah ini sudah berjalan 2 bulan, tapi ternyata harga masih belum stabil. Kalau nantinya sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, tapi ternyata harga ini juga masih belum stabil dan stok lama juga yang masyarakat ini masih ada terus, ini bagaimana ini Pak? Baik begini Mbak, terkait dengan seperti itu, pemerintah pun dengan program yang sudah dijalankan, ini rencananya kan sampai 6 bulan ke depan. Iya, Yang disampaikan barusan ini sudah bulan Februari, sudah 2 bulan. Iya, sudah Tapi bulan. yang terjadi di pasar masih dengan harga yang ada stok lama juga dan harga baru. Nah, sesuai dengan seperti itu, kemarin pun juga pada saat kita melaksanakan rakor bersama Dirjen PDN dan juga beberapa distributor dan produsen yang ada di Jawa Timur, itu juga akhirnya pemerintah pun juga mendeadline kepada mereka untuk segera dalam artian mendata yang menurut mereka itu adalah stok lama, yang mereka menurut mereka itu stok lama untuk dilaporkan kepada pemerintah. Nah, nanti berapa yang tentunya itu juga sesuai dengan batas produksinya yang dikatakan itu stok lama seperti apa kan gitu. Iya. Nah, akhirnya yang stok lama itu nantinya akan diganti oleh pemerintah, akan diberikan subsidi sehingga nanti sudah tidak ada lagi barang-barang yang katakan stok lama. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi kepada pedagang-pedagang atau yang ada di pasar tradisional untuk segera berkomunikasi dengan pihak distributor maupun supplier. Sehingga nanti kalaupun itu ada kebijakan pemerintah yang disampaikan tadi itu, nah mereka pun juga ada kompensasi. Sehingga mereka walaupun tetap tidak dirugikan, kasihan juga. Iya. Kalau mereka dipaksakan harus dengan seperti ini, tapi mereka juga membelinya dengan harga yang memang sudah cukup tinggi sebelumnya, masyarakat kan juga menjadi rugi pedagang. Nah, kalau sudah pedagang kita yang rugi, kita juga kewalahan nantinya kan seperti Iya. itu gitu loh ya. Jadi upayanya sudah seperti itu, Mbak. Terus untuk pendataan Pak, kalau mungkin menunggu dari masyarakat sendiri ini melaporkan, ini sepertinya ini akan agak lama. Apakah nantinya akan ada dari pihak pemerintah untuk langsung terjun langsung ke masyarakat untuk bisa mendata langsung? Karena kalau memang kita dari para penjual Pak untuk melaporkan, sepertinya akan lama terjadi seperti itu. Tapi kalau dari pihak pemerintah sendiri datang ke mereka-mereka, mungkin akan lebih cepat. Ini bagaimana? Apakah nantinya akan ada upaya seperti itu, Pak? Iya. Jadi Mbak, terkait dengan pendataan tadi itu bukan berasal dari masyarakat, tapi dari produsen sendiri yang melaporkan kepada pihak pemerintah Oh gitu ya. bahwa mereka masih punya stok lama sebanyak sekian. Tapi tentunya pemerintah juga tidak percaya begitu saja. Toh tanggal produksi di situ pasti kelihatan. Sejak kapan program ini diberlakukan dan sejak kapan ini tidak diberlakukan. Sehingga dengan seperti itu nantinya yang memang betul-betul itu adalah stok lama itu akan diganti oleh pemerintah, akan diberikan subsidinya seperti itu. Kalaupun mereka sudah kadung memproduksi dengan stok yang sebelum ada kebijakan ini. Nah, kalau nanti yang terjadi seperti itu, ya silakan nanti sesuai dengan yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan. Manakala sudah berlaku seperti itu, ternyata masih ada masyarakat yang memang dengan sengaja menjual harga di atas ketentuan pemerintah, silakan dilaporkan ke pihak yang berwajib seperti itu. Tentunya nanti ya kita ada semacam peringatan atau sektor api dan sebagainya, sehingga nanti sudah tidak mungkin muncul lagi hal-hal seperti itu, karena memang masyarakat kita ya pinter-pinter ya Mbak ya. Iya. Sama dengan minyak goreng sudah mereka selicin minyak goreng juga lah akalnya gitu ya, encer juga lah mereka tuh ya. Karena mereka akhirnya main borong sana sini, datang ke sana ngumpulkan, ternyata di situ di rumahnya walaupun mereka bukan toko resmi, hanya rumah tangga biasa, kadang mereka menawarkan ke tetangganya untuk membeli harga minyak yang memang masih lebih murah dari harga toko, tapi lebih tinggi dari harga pemerintah yang mereka dapatkan seperti itu. Iya, tapi kan dari pemerintah juga ada kebijakan Pak untuk satu orang misalkan dibatasi berapa liter seperti itu. Ini bagaimana nih Pak? Iya, kami pun juga membatasi seperti itu. Jadi untuk alokasi minyak itu satu KTP atau satu orang itu mendapatkan jatah 2 liter Mbak. Tapi kan kita juga susah untuk mengantisipasi di masa pandemi seperti ini. Kami pun dilematis memang ya melaksanakan operasi pasar yang notabene pasti akan terjadi penumpukan atau ada kerumunan massa gitu ya. Sementara di situ kita tahu untuk di masa yang sekarang ini di Bondowoso COVID
meningkat lagi ya Iya, dengan benar. adanya varian baru Omikron tuh semakin banyak seperti itu. Nah, ini pun juga harus kita antisipasi. Kami dalam melaksanakan kegiatan operasi pasar ini juga tidak terlepas dari pelaksanaan prokes yang cukup ketat. Sehingga dengan seperti itu manakala ada emang warga yang katakanlah mau datang mau antri, mungkin kami berikan kebijakan satu cukup yang datang tapi membawa beberapa KTP. Bawa KTP Gitu. ya. Dalam artian kami itu mengabaikan kalau mereka itu dalam artian mau curang ya. Heeh. Dalam artian kami itu berprasangka baik saja seperti itu. Tapi di balik itu kami kan juga tidak tahu apakah betul-betul mereka itu benar-benar seperti itu mewakili saudara-saudaranya yang lain daripada numpuk terjadi kerumunan atau mungkin hanya mereka bisa saja mohon maaf nggih. Ini prasangka buruk saja, ya mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Karena program pemerintah ini kalau tidak didukung oleh masyarakat, susah untuk bisa sesuai dengan harapan. Makanya kami berharap program ini monggo didukung bersama, jangan sampai berbuat yang seperti itu. Iya. Hanya memanfaatkan program untuk mencari keuntungan pribadi, yang susah juga kita semua. Kami pemerintah susah, masyarakat yang lain juga susah. Iya. Jadi harapannya, kalaupun mereka betul-betul seperti itu, untuk mengurangi apa ya di masa pandemi, untuk mengurangi berkembangnya apa semakin banyaknya COVID ya, COVID-19, mungkin kami juga mentoleransi ada satu orang yang mewakili beberapa orang di antaranya membawa KTP-nya, kami tukar dengan satu KTP 2 liter seperti itu Mbak. Oh gitu ya. Tapi ya ini memang ya kita memang harus berprasangka baik dulu Betul, Pak, betul ya. seperti itu Mbak. Soalnya ya memang ini merupakan kebutuhan yang memang dibutuhkan masyarakat dan sekarang apalagi dengan adanya kelangkaan seperti ini walaupun toh dari pihak pemerintah dari pihak kenyataannya ini memang produk ini atau stok minyak ini melimpah tapi ternyata di lapangan juga terjadi panic buying yang akhirnya terjadi seperti ini. Betul. Akhirnya juga masyarakat kalau mungkin nantinya ngantri ke operasi pasar bisa jadi nih anaknya punya KTP, bapaknya punya KTP semuanya dibawa nih Pak. Bisa Ya, seperti itu, dari bisa pihak, Mbak, bisa seperti itu. pemerintah tidak bisa juga ya Pak menyalahkan mereka ya Pak ya, jadi mungkin itu bisa terjadi. Tapi sebetulnya selama itu tidak untuk kepentingan pribadi dalam artian mencari keuntungan gitu. Kalau mereka tuh katakanlah nyetok tapi untuk kebutuhan rumah tangganya, saya rasa itu wajar Mbak ya, wajar saja. Tapi kalau mereka sudah ada upaya dengan mengumpulkan seperti itu, tapi untuk diperjualbelikan lagi dengan mencari keuntungan ini yang sangat kita sesalkan gitu ya. Ayo monggo jangan seperti itu. Kita ingat ke saudara kita yang lain kan seperti itu ya. Jangan justru program pemerintah yang cukup baik ini justru dikotori dengan niat-niat kita lah sebagai masyarakat dengan cara seperti itu. Kalaupun mereka membeli cukup banyak, tetapi untuk memang kebutuhan mereka sehari dipakai untuk rumah tangganya, saya rasa itu tidak masalah sebetulnya. Tapi kalau justru mencari keuntungan dengan cara seperti itu, kan kasihan juga toh. Hak-haknya saudara kita yang lain justru dikemplang oleh mereka seperti itu tuh loh. Iya. Terus untuk dari pihak Diskoperindak sendiri ini Pak, untuk sekarang ya untuk menstabilkan harga ada operasi pasar bekerja sama dengan beberapa PT di Surabaya Betul, Pak ya. ya. Nah, itu dilaksanakan berapa kali Pak dalam 1 bulan? Mungkin ada jadwal atau mungkin ada Kita jadwal secara pasti itu tidak ada Mbak, karena kami pun juga bergantung kepada produsen yang ada di Surabaya sana. Tapi alhamdulillah dalam bulan Februari ini kita akan melaksanakan 2 kali ini. Tapi yang kita laksanakan sebetulnya sudah 3 kali. Di bulan Januari kemarin itu akhir Januari kita melaksanakan operasi pasar itu dengan program gubernur saat itu. Nah, kita tidak lanjuti dengan melihat dengan antusias masyarakat pada saat itu membeli minyak sedemikian sedemikian antusiasnya. Saat itu 1.200 liter itu Mbak hanya hitungannya 30 menit ludes Mbak. 30 menit ludes. Nah, itu melihat dengan pembatasan ya Pak ya? iya itu sudah dengan pembatasan Mbak. Seandainya tidak dibatasi mungkin hanya hitungannya tidak sampai 30 menit ya. Itu sudah dengan pembatasan gitu seperti itu. Nah itu melihat antusias seperti itu, akhirnya Diskoperindak, Pemkab Bondowoso dalam melalui Diskoperindak itu juga berupaya bagaimana sih untuk bisa membantu masyarakat walaupun tidak terlalu maksimal, tidak bisa 100%, tapi paling tidak masyarakat Bondowoso masih bisa menikmati. Dibanding kalau mungkin mohon maaf mungkin di kabupaten tetangga masih belum ada program seperti ini, hanya kami berinisiatif untuk menghubungi beberapa produsen yang ada di Surabaya. Saat itu ada 4 produsen yang kami hubungi, namun baru 1 yang merespon kami karena memang juga yang lain juga punya area-area yang lain seperti itu.
baru PT Mega Surya Mas ini yang akhirnya merespon kami. Yang kemarin 2 minggu yang lalu itu 6.000 liter, dan alhamdulillah setelah 2 minggu, insya Allah lusa besok hari Rabu kita akan juga adakan operasi pasar sebanyak sama dengan yang kemarin 6.000 liter. Itu. Nah kami memang kemarin menyisir pasar-pasar yang ada di pinggiran ya, karena memang kalau hanya terfokus di sekitar kota kasihan, karena justru yang lebih banyak banjir itu justru yang di luar-luar sana Mbak, itu di pinggir sana gitu loh. Dan bahkan kemarin juga ada pertanyaan, kenapa kok tidak kepada tokonya yang dioperasi pasar loh. Kami tujuannya adalah langsung masyarakat konsumen. Kalau kepada toko khawatir tokonya mampu beli banyak, setelah itu dijualnya harga stok lama lagi. Iya. Nah kan ya percuma, akhirnya kami ada upaya seperti itu. Makanya sekarang alhamdulillah yang kemarin 6 titik tambah 9 titik sekarang menjadi 5 titik, alhamdulillah menjadi 14 titik yang akan kami sasar untuk ya mudah-mudahan berikutnya Mbak. Kami pun juga tetap berupaya bukan hanya dengan PT Mega Surya, mungkin juga PT-PT yang lain sesuai dengan hasil rakor kemarin itu juga bisa memberikan apa istilahnya merespon kegiatan kami. Nanti mungkin karena juga ini menjelang puasa dan lebaran, mudah-mudahan nantinya di saat seperti itu masyarakat Bondowoso sudah tidak bingung lagi dengan minyak goreng seperti itu. Untuk ini yang operasi pasar dengan bekerja sama dengan PT-PT di Surabaya ini merupakan inisiatif dari Diskoperindak Bondowoso sendiri ya Pak ya? Iya betul. Bukan itu program pemerintah pusat bukan ya? Bukan. Jadi memang itu berawal dari tadi itu apa program dari gubernur. Begitu antusiasnya masyarakat kita dalam artian terkait dengan kebutuhan minyak goreng, hanya kami berinisiatif untuk bisa melaksanakan pasar murah seperti itu. Hanya kami berupaya mencari kontak-kontak person yang ada di beberapa PT itu. Akhirnya dari 4 PT itu yang kita hubungi baru satu ini. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ke depan ada beberapa PT yang lain yang bisa membantu masyarakat Bondowoso untuk melaksanakan operasi pasar di Bondowoso seperti itu. Iya. Tapi kalau memang ini sudah program pemerintah Pak ya, memang minyak goreng ini sesuatu yang boleh dibilang darurat untuk saat ini di masyarakat. Iya. Kenapa dari pihak pemerintah pusat sendiri seperti pemerintah Kabupaten Jawa Timur tidak langsung menurunkan, menyalurkan dan langsung dari pihak dari Diskoperindak melakukan operasi pasar yang lebih sering lagi dengan bekerja sama dengan perusahaan produsen minyak yang langsung dari pusat ditunjuk begitu Pak? Kenapa nih? Kenapa nggak bisa seperti itu? Begini Mbak, terkait dengan seperti itu kan memang sudah program pemerintah sebetulnya kan sudah jelas nggih. Subsidi itu diberikan kepada produsen. Nah, sedangkan produsen itu katakanlah mempunyai area penjualan sendiri masing-masing seperti itu. Karena dengan adanya kegiatannya kebutuhan yang mendesak seperti ini, makanya seperti yang inisiasi kami seperti itu. Ya mudah-mudahan pemerintah gubernur, tapi sebetulnya dengan rakor kemarin itu sudah seperti itu perintahnya. Jadi produsen itu adakan percepatan pendistribusian gitu ya. Tanpa diminta untuk melakukan operasi pasar, mereka secara distribusi sudah harus lebih memasok seperti itu sebetulnya gitu ya. Jadi kalaupun operasi pasar yang kami lakukan ini karena kami istilahnya melihat kebutuhan masyarakat yang begitu mendesaknya saat itu. Tapi mudah-mudahan kalau memang nanti ya hasil rakor kemarin itu betul-betul bisa terlaksana, ya tidak perlu operasi pasar lagi Mbak. Jadi tidak perlu lagi. Jadi produsen itu dengan sendirinya mendistribusikan kepada distributor, termasuk juga toko-toko yang ada di Jawa Timur khususnya yang ada di Bondowoso. Jadi tidak perlu lagi nanti kita susah payah melaksanakan operasi pasar seperti itu. Harapannya seperti itu Mbak. Sekarang kendalanya apa sih Pak antara dari pihak pemerintah dan juga dari pihak produsen ini masih belum bisa sinkron seperti itu nih, masih belum bisa terlaksana seperti yang diharapkan pemerintah, ini apa nih kira-kira kendalanya nih Pak di lapangan? Ya mungkin indikasinya begini Mbak, seperti hasil rapat yang kemarin ke Asakusu, karena kami kan juga ngumpul ya kemarin itu, ada dari unsur pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten itu diwakili oleh Diskoperindak di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur, juga ada di situ ada produsen, ada distributor. Nah, yang menjadi kendala itu tadi Mbak terkait dengan produksi yang produksi lama, stok lama seperti itu. Nah, sedangkan produksi stok lama itu kan masih belum tersentuh program pemerintah dalam artian memberikan subsidi itu, sehingga mereka mau melepas ke pasaran kan tidak mungkin dilepas dengan harga pemerintah selama ini belum
ada kompensasi oleh pemerintah seperti itu. Sedangkan yang produksi sekarang itu yang sudah dilepas itu memang sudah disubsidi oleh pemerintah gitu. Sehingga dengan seperti itu mau tidak mau seperti produsen itu juga menghitung ulang, memikirkan bagaimana caranya ini. Nah, alhamdulillah kemarin sudah ada titik temu, pemerintah sampai menyampaikan tolong didata berapa produk kamu yang dalam hal ini diproduksi sebelum ada kebijakan ini. Nanti akan diganti oleh pemerintah melalui subsidi itu. Gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Iya, tapi memang ini merupakan suatu hal yang boleh dibilang yang membingungkan juga Pak. Betul, ya, dari Mbak, iya. pemerintah juga karena memang dari untuk pendataan stok lama dan yang disubsidi pemerintah ini juga masih belum begitu jelas ya Pak ya. Stok lama ini sampai seberapa ini masih belum ketemu juga Pak ya Betul, untuk di betul, lapangan. betul. Jadi pemerintah juga masih meraba-raba ini sampai kapan ini akan terjadi seperti ini. Ya. Tapi kira-kira ini untuk menjelang Lebaran atau juga menjelang Hari Raya Idul Fitri ini kira-kira kalau menurut jenengan Pak ini kira-kira apa nanti akan bisa stabil nih Pak kira-kira? Kalau sesuai dengan hasil rakor kemarin sudah dijamin oleh Pemprov dan juga dari Dirjen PDN itu sudah bisa satu harga 14.000. 14.000. Sudah dijamin seperti itu. Dan bahkan untuk stok saja itu sudah lebih dari yang kita butuhkan seperti itu, Mbak. Ya, tapi mudah-mudahan gini kembali lagi agar masyarakat tidak mencederai ya. Kalau masyarakat masih tetap berpola seperti itu sampai kapanpun program ini susah untuk bisa benar-benar sesuai dengan harapan gitu ya. Gitu. Tapi saya yakin dengan program yang ditekankan oleh pemerintah yang hasil rakor kemarin, insya Allah sudah tidak ada lagi hal yang seperti itu terkait dengan minyak goreng. Iya. Nah, tapi di sini kan juga harus ada kebijakan yang tegas ya Pak ya. Kalau untuk misalkan saja kalau ada penetapan sebenarnya, apakah tidak ada penetapan dari pihak pemerintah kalau bulan ini akan harus stabil semua dan akan ada sanksi seperti ini akan bisa berjalan nih Pak? Bagaimana? Itu hasil keputusan kemarin 2 minggu dari hasil rapat kemarin harus sudah seperti itu. Jadi penetapannya seperti itu Mbak. Jadi 2 minggu dari hasil rakor kemarin itu sudah tidak ada lagi harga yang 2 harga di pasaran. Gitu. Jadi secepat mungkin ya mungkin risikonya nanti kalau perusahaan itu tidak segera mendata ya tetap akan dipasarkan dengan yang lain sama 14.000 gitu loh. Ya mereka akan merugi seperti itu. Jadi itu dari produsennya seperti itu Mbak. Itu ditetapkan kapan Pak? Rapat kemarin? Kemarin Mbak. Kemarin. Jadi tanggal 20 ya kemarin itu hari Minggu jam 1 di Surabaya. Iya, berarti perkiraan di 2 minggu bulan depan ya ini sudah mulai satu harga ya Pak ya. Insya Allah seperti itu. Harapannya seperti itu Mbak. Harapannya seperti itu ya. Iya, sobat-sobati dan itu ternyata sekarang ada titik terang ya dari informasi dari Bapak Toto selaku Kabid Perdagangan dari Disperindak Bondowoso bahwa dari rapat koordinasi kemarin di Surabaya Pak ya. Di Surabaya bahwa akan ada penstabilan harga sobat-sobati. Jadi paling lambat 2 minggu setelah ini, 2 minggu setelah rapat kemarin ini harga akan bisa stabil lagi. Kita berdoa untuk itu sobat-sobati ya. Dan mudah-mudahan ini juga akan bisa menjadi suatu harapan yang cerah terutama bagi UKM Pak ya yang sekarang ini sudah terimbas dengan harga-harga seperti ini. Masyarakat juga begitu menjerit dengan harga-harga yang seperti ini, apalagi minyak goreng ini merupakan suatu hal yang menjadi senjata mereka untuk setiap harinya. Dan untuk Bondowoso Pak, mungkin apalagi langkah-langkah yang dilaksanakan untuk saat ini menjelang kita penstabilan harga ini yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian Kota Bondowoso Pak? Baik Mbak, terkait dengan kegiatan minyak dan minyak. Membuat kita memang obrolan kita bisa menjadi licin Mbak ya, jadi encer seperti itu. Nah terkait dengan program kedepannya, terkait dengan kebutuhan minyak yang ada di Bondowoso, kami di Disperindak itu sekarang juga berencana mengalokasikan minyak khusus untuk pelaku UMKM Mbak. Oh gitu ya Pak. Oke, jadi tidak hanya masyarakat umum ya, kita tahu juga memang kebutuhan UMKM itu sangat besar daripada minyak, khususnya mereka yang terkait dengan usaha makanan dan minuman ya mungkin seperti itu. Nah kami berupaya dengan beberapa produsen yang di Surabaya masih belum ada keputusan yang jelas. Nah upaya kami adalah nanti setiap UMKM itu akan mendapatkan jatah 20 liter per orang gitu. Jadi kalau sementara ini yang kita lakukan dengan masyarakat
hanya satu orang atau satu KTP hanya 2 Iya. liter, tapi khusus untuk UMKM itu 20 liter. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi sehingga nanti teman-teman saudara-saudara kita yang ada di UMKM itu tidak perlu menjerit-jerit lah. Iya. Apalagi yang pasti bulan puasa ini juga merupakan ladang mereka seperti itu ya. Kami pun tahu seperti itu ladang mereka. Sehingga nanti di saat seperti itu mereka juga bisa secara pemulihan ekonomi mereka bisa bergeliat seperti itu. Iya, dan ini memang harapan masyarakat seperti itu Pak ya. Apalagi Nggih. mendekati bulan suci Ramadan, kemudian juga Lebaran ini merupakan momen-momen yang memang ibu-ibu wah luar biasa nih bagian dapur. Benar Mbak, benar ya, benar Iya. seperti itu. Tapi dengan adanya tadi rencana untuk pendistribusian ke UMKM, kalau nanti sudah stabil, tentunya rencana itu apa masih akan tetap dilaksanakan apa bagaimana nih Pak? Kalau memang itu nanti sudah kegiatan atau program pemerintah sudah stabil Mbak, satu harga, ya tentunya hal itu sudah tidak perlu lagi. Kenapa? Mereka walaupun kami laksanakan seperti itu, mereka juga beli di toko sama harganya. juga. Hanya kegiatan kami yang kami upayakan selama ini hanya karena harga itu masih belum belum satu harga. Belum satu harga. Belum satu harga seperti itu, sehingga kami berupaya bagaimana masyarakat itu juga bisa merasakan program pemerintah yang dalam hal ini diberlakukan satu harga. Tapi nanti kalau memang program pemerintah ini sudah berlaku normal seperti itu, ya tidak perlu lagi dan seperti itu karena mereka dengan mudah mau beli di mana saja pasti ada dan harganya Juga sama, sama. seperti itu. Ya mudah-mudahan ini akan bisa segera terrealisasi Pak, harga Betul. yang benar-benar satu harga tadi ya. Jadi Iya. masyarakat benar-benar bisa tenang kembali, di mana sekarang di tengah pandemi Covid-19, kalau dulu pandemi Covid-19 di gelombang kedua yang paling langka ini adalah masker. Tapi sekarang di gelombang ketiga justru minyak goreng yang tidak ada hubungannya ini Iya. malah sekarang langka nih Pak. Betul Mbak, betul. Ya. Bahkan sekarang ya dengan info yang terbaru, minyak goreng belum selesai, ternyata kedelai juga sudah menjadi Mulai harga naik naik. juga. Saya pikir apa hubungan ya kedelai ini kan digoreng ya itu. Iya. Jadi ikut naik juga. Betul, ya. ikut naik Pak, Iya. seperti itu. Jadi ya kami lah pemerintah tetap berupaya bagaimana masyarakat itu tetap walaupun dengan kondisi seperti itu, masyarakat tetap secara pemulihan ekonomi tetap bisa berupaya untuk memperbaiki tingkat ekonominya seperti itu. Iya. Untuk kedelai nih Pak, ini kita ngomong agak sedikit melenceng. Mungkin kasusnya agak sama ini dengan Sama. dengan minyak goreng Pak. Saya ya? rasa hampir sama Mbak. Kalau kita lihat naiknya minyak goreng dulu karena tren harga minyak dunia seperti itu karena produksi sawit berkurang dan juga ada alih teknologi sawit yang dibuat jadi BBM. Nah, sama, kedelai pun seperti itu. Sekarang ini bukan berarti produksi kedelainya yang berkurang, cukup sebetulnya, tapi ada beberapa kasus di luar sana, di luar negeri itu yang hampir sama dengan penggunaan sawit. Di Eropa sekarang ini kedelai dibuat untuk BBM juga seperti itu. Bahkan kalau di Cina karena adanya restrukturisasi ternak babi, akhirnya apa? Babi yang di sana karena terindikasi ada virus flu babi, akhirnya babi-babi yang memang sudah lama itu ditiadakan, dibumi-hanguskan, diganti dengan bibit baru. Nah, pakan babi di sana itu ternyata adalah kedelai. Nah, sehingga yang notabene kedelai Cina itu sangat cocok untuk di Indonesia. Nah, dengan adanya semacam itu, kedelai Cina itu tidak diekspor lagi ke Indonesia, dipakai untuk Cina sendiri. Sedangkan yang di Indonesia itu ada dari beberapa negara yang lain seperti Amerika, Brasil, Argentina. Nah, yang cocok dengan lidah orang Indonesia itu hanya punya Amerika, katanya seperti itu. Akhirnya yang dari Brasil dan Argentina itu tidak cocok di sini dan tidak laku, tidak dijual di sini, sehingga untuk dijadikan bahan baku pembuatan tempe maupun tahu itu tetap tergantung kepada yang produksi Amerika. Hanya dengan seperti itu berarti pasokan kedelai, ekspor kedelai kepada impor kedelai dari luar itu berkurang dengan satu aja negara Cina sudah tidak mengekspor, hanya bergantung kepada Amerika. Ya, notabene ini berlaku hukum pasar ya. Di saat barang itu sudah tidak ada dan dibutuhkan, otomatis harganya akan menjadi naik seperti itu. Hanya saja bedanya kalau mungkin kedelai kita impor, sementara kalau
minyak. minyak kita ekspor gitu kan Iya, Pak ya. seperti Jadi itu. itu ironisnya di situ. Jadi masyarakat saat ini juga masih menunggu-nunggu adanya penstabilan harga, mudah-mudahan akan bisa terrealisasi secepatnya Pak Betul, ya. betul Mbak, betul, Iya. betul. Dan Sobat TV itu tadi bincang-bincang kita ya mengenai harga minyak goreng yang saat ini langka di pasaran. Ini bukan berarti langka karena memang stoknya ada melimpah gitu Pak gitu Ya, untuk betul. cuma saja hanya mungkin dari pendistribusian, masih mungkin dari kendala pendistribusian bagaimana nih Pak? Kalau salah satunya adalah memang dari pendistribusian ya, Heeh. yang memang mungkin apa, bukan 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 tidak merata sih, hanya terkait dengan kendala harga tadi itu. Jadi di produsen itu masih ada minyak yang diproduksi sebelum adanya kebijakan pemerintah, sehingga mereka mau melepas ke pasaran, mereka akan tentunya merugi karena yang mereka lepas kan bukan hanya 1-2 liter tapi kan ribuan liter, sehingga kalau dikonversikan ke rupiah mereka akan mengalami kerugian. Nah, ini mungkin yang masih dicarikan solusinya bagaimana untuk bisa produk yang sebelum kebijakan itu bisa diberikan kompensasi oleh pemerintah, sehingga kalau sudah itu terrealisasi seperti itu, saya rasa pendistribusiannya akan lancar saja seperti itu. Terus ini harapannya Pak, ini kepada masyarakat juga untuk hal ini Pak ya, dengan adanya belum stabilnya harga ini, apa nih dari pihak Diskoperindak ini Pak? Ya, kalau kami begini Mbak, dari Kemendak saya berharap kepada masyarakat, monggo dengan adanya kejadian seperti ini jangan sampai terjadi panic buying ya. Walaupun kita masih ada apa istilahnya dualisme harga seperti itu, tapi pemerintah tetap berupaya agar secepat mungkin nanti harga itu sudah menjadi satu harga. Yang kedua, monggo masyarakat harus mendukung program pemerintah ini. Jangan justru mengambil manfaat dari program yang diluncurkan oleh pemerintah dengan niat baik dan niat tulus untuk mensejahterakan masyarakatnya, justru dijadikan sarana untuk mencari keuntungan pribadi gitu ya. Jadi monggo masyarakat, tanpa dukungan dari masyarakat semuanya tidak akan berjalan lancar gitu ya. Yang akan merugi ya kita semua nantinya, akan seperti itu. Kalau keuntungan ini hanya sesaat, di saat sudah tidak terjadi seperti itu, dia tidak ada lagi kan gitu. Jadi saya berharap kepada masyarakat, khususnya yang ada di Bondowoso, pemirsa Pati TV ini bisa membantu program ini agar tidak terjadi lagi hal-hal istilahnya kelangkaan minyak dan lain sebagainya seperti itu. Mari kita berbagi rata dengan saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan. Rasa seperti itu. Iya. Oke, terima kasih banyak sudah bergabung Sobat TV di saat ini ya, dan terima kasih banyak Bapak Toto yang sudah hadir di studio Masopati sekarang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi ini akan bisa menjadi sedikit titik cerah bagi masyarakat ya, yang saat ini juga akan mendengarkan dan menyaksikan kita bincang-bincang di saat ini mengenai kelangkaan minyak goreng yang ternyata dari hasil kita bincang-bincang tadi Sobat ternyata kelangkaan minyak goreng ini bukan berarti stoknya yang habis, tapi ternyata di sini adanya panic buying ya Pak ya, boleh faktor panic buying, kemudian juga karena ada harga yang lama, ada dua harga di pasaran yang mungkin akan membuat masyarakat bingung sehingga terjadi panic buying tadi. Tapi pemerintah sudah berupaya maksimal mungkin dengan cara bekerja sama dengan produsen di Surabaya untuk Diskoperindak Bondowoso ya Pak ya. Kemudian juga pemerintah juga sudah siap untuk menjual langsung ke masyarakat kalau nantinya nggak stabil-stabil juga, akan nyetok langsung ke masyarakat ya dengan tangki-tangki yang memang didatangkan oleh pemerintah ya Pak ya. Ya mudah-mudahan ini semuanya akan bisa terlaksana. Dan kita berharap Sobat Pasopati nanti akan segera bisa terlaksana. Dan dari Dinas Diskoperindak tadi sudah ada dari pemerintah juga pusat ya Pak ya. Tadi sudah menyampaikan dari rapat koordinasi bahwa dalam 2 minggu ke belakang ini akan ada penstabilan harga, mudah-mudahan akan bisa terlaksana. Dan di saat nanti bulan puasa dan lebaran semuanya akan bisa stabil lagi. Ya, terima kasih Pak ya sudah hadir di studio Pasopati. Dan mudah-mudahan berguna buat semuanya. Terima kasih banyak Sobat Pasopati TV, dan kita ketemu lagi di bincang-bincang berikutnya dengan hal yang mungkin lebih menarik lagi. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.